Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Malam, di mana suara menjadi saksi dan kisah menjadi nyata. Malam ini, kita kembali menyusuri lorong-lorong gelap penuh rahasia. Cerita yang tak berani diceritakan. Di siang hari, kini mengudara. Duduklah tenang, matikan lampu, dan biarkan ketakutan merayap perlahan ke dalam pikiranmu. Karena di Radio Malam, tidak semua yang terdengar berasal dari dunia yang sama. Desa Wonogrio di Trenggalek selalu tenang. Sawah menghampar luas. Suara tonggeret bersahutan setiap sore. Dan malam hari selalu dihiasi cahaya temaram dari lampu lampion minyak di rumah warga. Namun ketenangan itu mulai berubah sejak kedatangan seorang tokoh baru yang namanya cepat menyebar ke telinga semua orang. Haji Untoro. Tak ada yang tahu pasti dari mana ia berasal. Menurut cerita orang tua, Haji Untoro memang pernah tinggal di desa ini sewaktu kecil. Namun merantau sejak remaja. Kabarnya ia bekerja sebagai buruh di kota besar, lalu menghilang tanpa kabar bertahun-tahun. Tiba-tiba saja, suatu hari ia pulang dari Tanah Suci dengan gelar haji dan membawa uang begitu banyak, cukup untuk membangun rumah yang ukurannya tak lazim bagi desa sekecil Wonogrio. Rumah itu menjulang di pinggir jalan utama desa, berdiri sendiri di atas tanah luas yang dulunya hanyalah kebun bambu milik warga. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, bangunan megah itu berdiri kokoh, lengkap dengan pagar besi tinggi, pintu besar dari kayu jati, dan atap genteng merah mengkilap. Warga desa hanya bisa menggeleng melihat kemewahannya. Sebagian terkagum-kagum, sebagian lain mulai merasa heran bagaimana mungkin seseorang yang dulu merantau sebagai buruh bisa pulang membawa harta sebesar itu. Haji Untoro jarang berbicara soal pekerjaannya di luar negeri. Jika ada yang bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Rezeki sudah diatur Gusti Allah. Yang penting kita bersyukur." Jawaban itu selalu diucapkan sambil tersenyum tipis. Tetapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin ia bagi. Semakin lama, rasa penasaran warga makin besar. Apalagi setelah mereka menyadari Haji Untoro tidak membuka usaha apapun di desa. Ia tidak bertani, tidak beternak, tidak berdagang. Namun entah bagaimana, rumahnya selalu penuh bahan makanan. Uangnya tak pernah habis. Dan ia sering membagi-bagikan sumbangan di masjid. Beberapa orang mulai berbisik-bisik di warung kopi tentang kemungkinan ia menggunakan cara lain untuk mendapatkan kekayaan. Kecurigaan itu makin menguat setelah beberapa anak-anak desa mengaku melihat sesuatu di sekitar rumah Haji Untoro. Hanya dianggap gurauan. "Tadi malam aku lihat anak kecil botak lari-lari di depan pagar rumah Haji Untoro," kata seorang bocah bernama Wawan. Matanya merah, jalannya cepat banget, terus hilang di balik tembok. Teman-temannya menimpali dengan cerita serupa. Ada yang bilang melihat sosok kecil itu memanjat pagar. Ada pula yang melihatnya berjongkok di bawah jendela, seperti sedang mengintip. Orang dewasa menanggapi cerita itu dengan gelak tawa, menganggap anak-anak hanya mencari sensasi. Namun diam-diam, sebagian warga mulai merasa tidak nyaman. Apalagi cerita itu kerap muncul bertepatan dengan hilangnya uang dari wareng-wareng kecil di desa. Rasa penasaran itu juga dirasakan oleh Randy, pemuda desa berusia 20 tahun. Ia tinggal bersama ibunya di rumah sederhana, tidak jauh dari rumah Haji Untoro. Dari kecil, Randy sudah terbiasa mendengar cerita-cerita mistis dari kakeknya, sehingga ia cenderung peka terhadap hal-hal aneh. Beberapa kali, ketika ia pulang larut malam, ia melihat bayangan kecil melintas di jalan, berlari ke arah rumah Haji Untoro. Gerakannya cepat, namun bentuk tubuhnya tak seperti manusia biasa. Terlalu pendek, terlalu kecil, dan kepalanya bundar, licin memantulkan cahaya lampu jalan. Suatu malam, rasa ingin tahunya memuncak. Randy berdiri di depan rumahnya sambil memperhatikan rumah besar itu dari kejauhan. Lampu di lantai 2 menyala, dan bayangan seseorang bergerak di balik tirai. Angin malam bertiup pelan, membawa suara aneh seperti tawa kecil yang menggema di udara. Randy mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara anak-anak bermain di rumah tetangga. Namun ia tahu betul di sekitar rumah Haji Untoro tidak ada anak-anak. Esok harinya, di warung Bu Sarti, gosip soal Haji Untoro kembali menjadi topik hangat. Bu Sarti mengeluh uang di laci warungnya hilang untuk ketiga kalinya dalam sebulan. "Gembok masih utuh, pintu nggak kebuka, tapi uangnya hilang. Padahal aku simpan di bawah tumpukan beras," ucapnya kesal. Beberapa warga menimpali bahwa mereka juga pernah kehilangan uang di rumah, meski pintu terkunci rapat. Anehnya, barang lain tidak ada yang hilang, hanya uang. "Kalau menurutku sih, itu ulah tuyul," gumam seorang bapak tua sambil menyeruput kopi. Semua langsung diam. Kata tuyul bukan hal asing di telinga warga, tapi jarang ada yang berani mengucapkannya, apalagi jika dikaitkan dengan orang tertentu.
Namun bapak tua itu melanjutkan pelan. Katanya, tuyul suka kerja buat orang kaya yang mau pesugihan. Dan katanya lagi, mereka suka nyimpen tuyul di rumah besar. Tak ada yang berani menyebut nama, tapi semua orang paham siapa yang dimaksud. Beberapa mata saling bertemu, lalu berpaling cepat-cepat. Dalam hati, masing-masing menimbang-nimbang, apakah kekayaan Haji Untoro benar-benar hasil kerja keras atau hasil perjanjian dengan makhluk gaib. Malam itu, Randy pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Ia memandang rumah besar itu dari balik pepohonan, merasakan hawa dingin merambat di kulitnya. Lampu di lantai 2 masih menyala, dan sekali lagi, ia melihat bayangan kecil berlari di halaman. Bedanya kali ini, bayangan itu berhenti sejenak, menoleh ke arahnya, lalu tersenyum. Senyum yang membuat darah Randy seketika membeku. Warung kelontong milik Bu Sarti terletak di persimpangan jalan kecil, tempat warga desa biasa membeli kebutuhan sehari-hari. Meskipun ukurannya tidak besar, warung itu selalu ramai. Dari anak-anak yang membeli permen dan minuman, hingga para ibu yang datang membeli beras, gula, atau minyak goreng. Bu Sarti dikenal ramah dan murah senyum. Walau usianya sudah mendekati 60 tahun, namun belakangan ini, senyum itu sering hilang dari wajahnya. Ada keresahan yang ia pendam, dan pagi itu keresahan itu meledak di hadapan beberapa pelanggan tetapnya. Duh, aku sudah nggak ngerti lagi. Tadi malam uang di laci warung hilang lagi, keluh Bu Sarti sambil mengelap meja kayu. Padahal aku sudah kunci rapat-rapat. Gembok nggak rusak, pintu nggak kebuka, tapi uangnya raib. Beberapa ibu yang sedang berbelanja saling pandang. Lah, kemarin-kemarin juga hilang ya Bu? Tanya seorang pelanggan. Mbok Mijah, Bu Sarti mengangguk. Iya, sudah 3 kali dalam sebulan. Aneh, cuma uangnya saja yang hilang. Barang dagangan aman semua. Obrolan itu menarik perhatian Randy yang kebetulan sedang duduk di bangku depan warung sambil menyeruput teh panas. Sejak kejadian semalam, saat ia melihat sosok kecil di halaman rumah Haji Untoro, telinganya lebih peka pada gosip semacam ini, Bu. Kalau uangnya diambil maling, pasti barang lain juga ikut hilang kan? Tanya Randy hati-hati. Bu Sarti menghela napas. Itu dia yang bikin bingung. Kalau maling, pasti ngambil beras atau rokok juga. Tapi ini enggak. Yang hilang cuma uang kertas. Recehan pun nggak diambil. Seorang bapak tua yang sedang membeli kopi ikut nimbrung. Ciri-ciri kayak gitu biasanya ulah tuyul, Bu. Seketika suasana warung jadi hening. Beberapa orang langsung melirik ke pintu, seolah khawatir kata itu terdengar oleh pihak yang tak seharusnya. Randy mengamati wajah mereka satu persatu. Ada rasa takut yang jelas terlihat. Mbok Mija berbisik, kalau di desa sebelah pernah ada kejadian mirip. Katanya, setelah ketahuan, orang yang punya tuyul langsung pergi entah kemana. Rumahnya kosong. Ah, itu cuma cerita orang. Potong seorang lelaki muda, berusaha menepis. Zaman sekarang nggak ada lagi pesugihan tuyul. Namun, bapak tua itu tetap bersikeras. Siapa bilang setan nggak pernah pensiun? Selama ada orang serakah, mereka tetap laku. Randy diam saja. Meski dalam hati ia setuju. Sosok yang ia lihat semalam bukan bayangan biasa. Kepalanya botak licin, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat tak wajar. Ia yakin itu bukan manusia. Siang itu, obrolan tentang hilangnya uang di warung Bu Sarti menyebar cepat. Hampir semua warga membicarakannya, meskipun tidak ada yang berani menunjuk siapa pelakunya. Nama Haji Untoro tak pernah disebut secara langsung, tapi pandangan mata orang-orang kadang melirik ke arah rumah besar di ujung jalan. Malam harinya, Randy sengaja duduk di beranda rumahnya, menunggu waktu lewat tengah malam. Udara mulai dingin, suara jangkrik terdengar sayup. Lampu rumah Haji Untoro menyala seperti biasa, terutama di lantai 2. Pukul 11 lewat sedikit, ia melihat gerakan aneh di depan pagar rumah megah itu. Sosok kecil itu muncul lagi, kepalanya bulat dan licin, kulitnya pucat kekuningan, matanya merah menyala. Ia membawa sesuatu di tangannya, entah karung kain atau kantong lusuh. Tanpa suara, makhluk itu berlari ke arah warung Bu Sarti. Gerakannya sangat cepat, hampir seperti melesat. Jantung Randy berdegup keras. Ia berusaha mengendap-endap mengikuti dari kejauhan, menyusuri jalan setapak menuju warung. Sesampainya di sana, ia melihat makhluk itu berdiri di depan pintu yang terkunci rapat. Namun anehnya, ia tak gembok atau memanjat jendela. Tubuhnya perlahan menghilang, seperti asap yang menembus celah pintu. Randy tertegun. Beberapa menit kemudian makhluk itu keluar lagi, kali ini dengan kantong yang tampak lebih penuh. Ia berlari ke arah rumah Haji Untoro dan menghilang di balik pagar tinggi. Randy berdiri lama di sana, menimbang apa yang baru saja ia lihat. Tak ada lagi keraguan warung Bu Sarti benar-benar jadi sasaran tuyul.
Dan tuyul itu pasti milik seseorang di desa ini. Seseorang yang punya rumah megah dan kekayaan misterius. Pagi berikutnya, seperti yang sudah diduga, Bu Sarti kembali mengeluh. Uangnya hilang. Kali ini jumlahnya lebih besar. Warga mulai gelisah. Beberapa orang bahkan menyarankan Bu Sarti menutup warung lebih awal. Tapi ia menolak karena warung itu satu-satunya sumber penghasilannya. Randy merasa tak bisa diam. Ia ingin menceritakan apa yang ia lihat, tapi tahu bahwa kebanyakan orang akan menganggapnya mengada-ada. Lagi pula, menuduh seseorang memelihara tuyul tanpa bukti kuat adalah hal berbahaya. Apalagi jika orang itu adalah Haji Untoro, tokoh terpandang yang disegani banyak orang. Namun malam itu, saat Randy kembali menatap rumah besar itu dari kejauhan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan dari dalam pagar terdengar suara tawa kecil, tawa yang sama seperti yang ia dengar malam sebelumnya. Hanya saja kali ini terdengar lebih dekat, seolah berada tepat di belakangnya. Sejak melihat sendiri makhluk kecil itu keluar masuk warung Bu Sarti tanpa membuka gembok, pikiran Randy tak pernah tenang. Setiap kali ia melewati rumah Haji Untoro, bulu kuduknya berdiri. Baginya, sudah jelas bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di balik tembok tinggi itu. Namun, rasa penasaran kadang jauh lebih kuat daripada rasa takut. Dan bagi Randy, rasa penasaran itu kini hampir membakar dirinya. Malam ketiga, setelah kejadian di warung, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Randy menunggu sampai desa benar-benar sepi. Hanya menyisakan suara jangkrik dan tiupan angin yang lewat di antara pepohonan bambu. Jam di tangannya menunjukkan pukul 11 lebih sedikit saat ia menyelinap keluar rumah, membawa senter kecil yang dibungkus kain agar cahayanya redup. Ia mengambil jalur memutar, melewati kebun pisang dan pagar belakang rumah warga hingga akhirnya tiba di kebun yang berbatasan langsung dengan bagian belakang rumah Haji Untoro. Dari situ pagar besi rumah itu tampak menjulang, dan di baliknya berdiri bangunan megah yang masih menyala di beberapa bagian. Randy berjongkok di balik semak, mengatur napas. Matanya tertuju pada jendela besar di lantai bawah, tirainya setengah terbuka. Dari celah itu, ia bisa melihat ruang dalam rumah yang remang-remang, diterangi lampu kuning pucat. Awalnya, ia hanya melihat Haji Untoro duduk bersila di lantai. Depannya ada tikar anyaman dan sebuah baskom besar berisi air. Randy mengerutkan kening, mencoba menajamkan penglihatan. Lalu ia sadar, ada sesuatu yang bergerak di sebelah Haji Untoro, sesuatu yang kecil, berkepala botak, kulitnya pucat kekuningan. Itu makhluk yang sama. Tuyul. Makhluk itu duduk di depannya, memegang karung lusuh. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam karung, tumpukan uang kertas yang masih terlipat rapi. Haji Untoro mengambil uang itu, menghitung cepat, lalu meletakkannya di sebuah wadah anyaman bambu di sampingnya. Bagus, bagus. Suara Haji Untoro terdengar pelan namun jelas, seakan sedang berbicara kepada anak kecil. Malam ini dapat banyak. Nanti aku siapkan lagi sesajenmu. Tuyul itu mengangguk gerakan aneh yang membuat Randy merinding. Ia tidak mendengar suara balasan dari makhluk itu. Tapi entah kenapa ia merasa ada komunikasi yang terjadi. Haji Untoro kemudian berdiri, berjalan ke sudut ruangan, dan mengambil sebuah mangkuk berisi cairan merah pekat. Randy menatap lekat-lekat, mencoba meyakinkan diri apakah itu benar darah. Tuyul itu maju mencelupkan kedua tangannya ke dalam cairan itu, lalu mengusapkannya ke wajah. Gerakan itu terasa seperti bagian dari ritual. Randy terpaku. Ia tahu seharusnya ia pergi, tapi kakinya seolah menolak perintah. Ada daya tarik aneh yang membuatnya terus mengintip, meski jantungnya berdegup semakin kencang. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Haji Untoro menoleh ke arah jendela. Matanya langsung menatap ke arah Randy tajam, menusuk, seperti mengetahui keberadaannya sejak awal. Randy tersentak, mundur beberapa langkah. Napasnya terhenti sesaat, tubuhnya kaku. Dari dalam rumah, senyum tipis muncul di wajah Haji Untoro, tapi senyum itu dingin, tanpa kehangatan. Lalu bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu yang tak bisa didengar jelas, namun membuat Randy merasa seakan telinganya berdengung. Pulang, bisik suara di kepalanya. Suara itu bukan miliknya, tapi entah dari mana. Tanpa pikir panjang, Randy berlari menembus kebun. Tak peduli ranting dan duri menggores lengannya. Ia tak berhenti sampai tiba di halaman rumahnya sendiri. Langsung mengunci pintu dan menempelkan punggungnya pada dinding. Berusaha mengatur napas, namun rasa aman itu hanya bertahan sebentar. Dari luar jendela kamarnya, ia mendengar suara kecil tawa yang nyaring tapi tipis, seperti suara anak-anak yang bermain. Suara itu berputar mengelilingi rumahnya. Kadang terdengar di depan, kadang di belakang. Randy menutup telinganya, berusaha memejamkan mata.
Tapi di balik kelopak matanya, ia bisa membayangkan jelas tatapan Haji Untoro malam itu. Tatapan yang seolah berkata, "Aku tahu kau ada di sini, dan aku akan mengingatmu." Malam itu, Randy tak tidur sama sekali. Sejak malam ia dipergoki oleh Haji Untoro, Randy tak bisa tenang. Tiap kali ia berjalan melewati rumah megah itu di siang hari, seolah ada tatapan yang mengikutinya dari balik jendela. Walau tirai tertutup rapat, ia merasa diawasi. Suara tawa kecil itu juga masih menghantuinya. Terkadang terdengar samar di sore hari, di antara suara ayam berkokok atau kambing mengembik. Bahkan pernah sekali ia mendengarnya tepat di belakang telinganya ketika sedang mencuci motor di halaman, padahal tak ada siapapun di sana. Beberapa hari ia mencoba menghindar, berharap semua akan mereda. Namun rasa penasaran justru semakin tumbuh. Apa sebenarnya yang dilakukan Haji Untoro setiap malam? Apakah ada lebih dari satu makhluk kecil di rumah itu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya. Dan pada akhirnya, rasa ingin tahu kembali mengalahkan rasa takut. Malam itu, sekitar pukul 11, Randy memutuskan untuk kembali mengintip. Ia membawa senter kecil dan pisau lipat tentah. Untuk apa? Mungkin hanya agar merasa sedikit lebih berani. Bulan tertutup awan, membuat desa gelap gulita. Jalanan sepi, hanya suara serangga malam yang mengisi udara. Ia kembali mengambil jalur belakang, melewati kebun pisang dan rumpun bambu yang menutupi pagar rumah Haji Untoro. Namun kali ini, sesuatu terasa berbeda. Udara di sekitar kebun lebih dingin dari biasanya. Dingin yang menusuk sampai ke tulang. Napasnya keluar seperti asap tipis. Saat ia mendekat ke pagar, kabut tipis mulai turun, menyelimuti tanah. Ia melangkah, kabut itu semakin tebal, hingga jarak pandangnya hanya tinggal beberapa meter. Randy terhenti. Kabut ini tidak wajar, terlalu pekat, terlalu tiba-tiba. Desa Wonogrio memang sering berkabut di musim hujan. Tapi tidak seperti ini. Ia mencoba melangkah lagi, tapi langkahnya terhenti oleh sesuatu. Di tengah jalan setapak menuju pagar, berdiri sosok tinggi berwarna hitam pekat. Tubuhnya seperti bayangan yang diberi bentuk. Tidak memiliki wajah, hanya lekukan samar seperti manusia. Tubuh itu tegap, diam, tapi auranya mengancam. Randy merasakan bulu kuduknya berdiri. Kakinya berat, seolah ada beban yang menahannya untuk bergerak maju. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Hanya detak jantungnya yang terdengar di telinga. Lalu, dari arah sosok itu, terdengar suara dalam, berat, dan bergema, seperti datang dari dalam kepalanya sendiri. Pulang sebelum terlambat. Randy mematung. Suara itu tidak diucapkan dengan marah, tapi dengan nada yang membuat nyalinya runtuh, nada seperti peringatan yang serius. Ia menelan ludah, berusaha menggerakkan kaki untuk mundur. Sosok itu tetap diam, tapi kabut di sekitarnya berputar pelan, seperti mengikuti napas makhluk tersebut. "Ini bukan urusanmu." Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih tegas. "Kalau kau terus ikut campur, kau akan jadi bagian dari mereka." Hawa dingin makin menusuk. Randy bisa merasakan jemari tangannya mati rasa. Bayangan tentang tuyul yang ia lihat, tatapan Haji Untoro, dan suara tawa yang menghantuinya. Semuanya bercampur menjadi satu rasa takut yang membuat tubuhnya gemetar. Akhirnya ia mundur selangkah, lalu 2 langkah, hingga kabut di depannya mulai menipis. Sosok hitam itu tidak bergerak, hanya berdiri di tempatnya. Tapi saat Randy berbalik untuk lari, suara itu terdengar sekali lagi pelan, namun menancap di pikirannya. "Kau sudah dilihatnya." Randy berlari sekuat tenaga, menembus kebun dan jalan setapak. Baru ketika ia sampai di depan rumah, ia sadar bajunya basah oleh keringat, meski udara malam sangat dingin. Napasnya turinggengga, jantungnya berdetak seperti genderang perang. Malam itu, ia tidak berani menyalakan lampu kamar. Ia hanya duduk di sudut ranjang, memeluk lutut, mencoba mengingat setiap kata dari sosok misterius itu. Siapa dia? Menggopa, memberi peringatan, dan apa maksudnya dengan "kau akan jadi bagian dari mereka"? Namun, pertanyaan yang paling mengganggu pikirannya justru yang terakhir. Siapa saja mereka itu? Sejak pertemuan dengan sosok hitam di tengah kabut itu, hati Randy terasa tidak pernah benar-benar tenang. Peringatan yang ia dengar malam itu terus bergema di kepalanya. "Kau sudah dilihatnya." Kata-kata itu seakan menjadi bayangan yang selalu membuntutinya di siang maupun malam. Namun yang paling membuatnya gelisah adalah kalimat lain yang lebih menyeramkan. "Kau akan jadi bagian dari mereka." Bagian dari mereka, siapa mereka? Tuyul-tuyul itu? Atau korban pesugihan? 2 hari setelah kejadian itu, kabar datang bahwa seorang kiai dari desa lain akan mengisi pengajian di Masjid Besar Wonogrio. Namanya Kiai Sahid.
Ia dikenal sebagai ulama yang tegas dan disegani, dan menurut cerita beberapa orang, beliau juga paham soal ilmu-ilmu gaib. Randy yang awalnya tidak begitu tertarik, tiba-tiba merasa ini adalah kesempatan yang tak boleh ia lewatkan. Malam itu, setelah Isya, ia ikut duduk di barisan belakang jamaah. Suara Kiai Sahid dalam dan mantap, menyampaikan ceramah tentang bahaya keserakahan manusia dan bagaimana setan selalu menawarkan jalan pintas untuk mendapatkan dunia, tapi menuntut harga yang tak terbayangkan. Setiap perjanjian dengan makhluk halus, kata beliau, selalu punya harga, tidak ada yang gratis. Dan harga itu seringkali bukan uang, tapi kata-kata itu seperti anak panah yang menancap tepat di dada Randy. Ia merasa seperti sedang mendengar petunjuk yang sangat jelas. Usai pengajian, Randy memberanikan diri mendekat. Jamaah sudah mulai bubar, dan Kiai Sahid sedang menyimpan kitabnya. Randy menunduk hormat, lalu berkata lirih, "Kiai, boleh saya bicara sebentar? Ada hal yang ingin saya ceritakan." Kiai Sahid menatapnya, seakan menilai sesuatu dari sorot mata Randy. "Baiklah, kita bicara di serambi masjid yang sepi." Randy menceritakan semua yang ia alami, dari hilangnya uang di warung Bu Sarti, penampakan makhluk kecil, baut, hingga kejadian ia dipergoki Haji Untoro, dan pertemuan dengan sosok hitam di kabut. Kiai Sahid mendengarkan tanpa memotong, sesekali mengangguk, sesekali menutup mata seperti sedang membayangkan kejadian itu. Setelah Randy selesai, beliau terdiam cukup lama sebelum berkata, "Nak, apa yang kau lihat itu memang nyata. Itu tuyul, dan orang yang memeliharanya sudah mengikat perjanjian." "Perjanjian?" Randy menelan ludah. "Pesugihan," jawab Kiai Sahid datar. "Tuyul adalah salah satu cara. Mereka mencuri uang dari berbagai tempat, membawanya pulang kepada tuannya. Tapi, untuk memeliharanya, ada syarat yang harus dipenuhi. Tidak hanya sesajen, tapi juga tumbal." Randy merasakan perutnya. "Mule? Tumbal? Maksudnya nyawa?" Kiai Sahid menatapnya tajam. "Yah, biasanya orang yang memelihara tuyul harus menyerahkan nyawa seseorang setiap beberapa waktu. Bisa anggota keluarganya, atau orang lain yang ditentukan. Semakin besar kekayaan yang diinginkan, semakin sering tumbalnya diminta." Randy mengingat tatapan Haji Untoro malam itu, lalu suara tawa yang sering muncul di sekitar rumahnya. "Kiai, kalau begitu, siapa yang jadi tumbalnya?" Kiai Sahid menarik napas panjang. "Itu yang harus kita cari tahu. Tapi, kalau benar, firasat saya, seseorang di desa ini sedang dalam bahaya." Belum sempat Randy bertanya lagi, suara teriakan terdengar dari arah jalan besar. Teriakan perempuan. Beberapa jamaah yang masih di halaman masjid langsung berlari keluar. Randy dan Kiai Sahid ikut menyusul. Ternyata itu adalah ibu dari Darto, seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun yang tinggal di ujung desa. Ia menangis histeris sambil berteriak bahwa anaknya hilang. Terakhir terlihat bermain di tepi sawah sore tadi, dan sejak maghrib tidak pulang. Semua warga yang mendengar langsung tergerak mencari. Randy merasakan sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. Wajah Darto yang polos dan sering bermain di dekat warung Bu Sarti terlintas di benaknya. Ia memandang Kiai Sahid, dan dari sorot mata sang Kiai, ia tahu mereka berdua memikirkan hal yang sama. Pencarian berlangsung hingga tengah malam, tapi hasilnya nihil. Beberapa warga menyisir sawah, kebun bambu, hingga sungai kecil di dekat desa. Namun Darto seakan lenyap tanpa jejak. Di tengah pencarian itu, Randy dan Kiai Sahid berdiri di tepi jalan yang mengarah ke rumah Haji Untoro. Dari sana mereka bisa melihat samar cahaya lampu di halaman rumah itu, seolah ada aktivitas di dalam. Meski sudah larut malam, dia akan melakukannya malam ini, gumam Kiai Sahid pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Maksud Kiai Darto?" Randy belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Kiai Sahid sudah memotong. "Jangan asal bicara di depan warga. Kalau kita salah, kita yang akan diusir dari desa ini. Tapi kalau benar, berarti kita harus bergerak sebelum terlambat." Randy mengang. Meski ketakutan, ia tahu dirinya sudah terlalu jauh untuk mundur. Dan malam itu, ia bertekad akan mengikuti langkah Kiai Sahid, apapun yang terjadi. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasa waktu mereka tidak banyak. Karena jika peringatan sosok hitam itu benar, maka Darto mungkin sudah ditandai sebagai bagian dari mereka. Malam itu, hujan deras mengguyur Trenggalek. Air menetes dari atap-atap rumah, mengalir membentuk suara yang ritmis, namun mencekam. Angin malam meniup dedaunan pisang di pekarangan, menambah kesan suram. Di rumah besar Haji Untoro suasana terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Semenjak kesepakatan dengan makhluk kecil itu,
Haji Untoro sudah mulai melihat hasilnya. Warung kelontongnya yang dulu sepi kini selalu ramai. Uang mengalir deras, bahkan dalam waktu singkat ia bisa membeli sebidang tanah luas di pinggir jalan raya. Tapi bersama kekayaan itu, datang pula tanda-tanda aneh yang mulai membuatnya gelisah. Pada malam ke-10 sejak pertemuan itu, ia terbangun dari tidur. Tidak ada alasan jelas, hanya saja tubuhnya terasa ringan, tapi otaknya penuh pikiran. Saat ia membuka mata, suasana kamar tampak ganjil. Lampu tidur yang biasa redup kini berkelip pelan, seperti nyaris padam. Lalu ia merasakan sesuatu getaran halus di lantai kayu. Seperti ada yang berjalan dengan langkah sangat kecil namun cepat. Haji Untoro menahan napas. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya tikus. Namun, telinganya menangkap suara yang tak mungkin berasal dari hewan biasa. Tawa lirih, cekikikan tipis yang membuat bulu kuduknya meremang. Suara itu berpindah-pindah. Kadang di pojok kamar, kadang di bawah ranjang. Siapa di sana? Tanyanya setengah berbisik. Tak ada jawaban, hanya hening yang terputus oleh suara sesuatu berlari cepat ke arah pintu. Haji Untoro bergegas bangun, membukanya dan menatap lorong rumah yang gelap. Di ujung lorong, sesaat sebelum menghilang, ia melihat sosok kecil tak lebih tinggi dari lutut orang dewasa berkepala gundul. Menoleh sekilas lalu menghilang ke balik kegelapan. Detak jantungnya berpikir. Ia tahu itu bukan halusinasi. Ia sudah tahu apa yang ia lihat. Tuyul, makhluk yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Keesokan paginya, segala ketakutannya seperti hilang tergantikan rasa puas. Uang di dalam laci warung bertambah banyak. Meski ia yakin semalam tidak ada transaksi tambahan. Ia tersenyum puas, mencoba menepis keganjilan malam sebelumnya. Namun, di lubuk hatinya mulai tumbuh rasa was-was. Hari-hari berikutnya, kejadian aneh semakin sering muncul. Kadang ia terbangun mendapati lantai rumahnya penuh dengan jejak kaki kecil berwarna kehitaman. Kadang, uang yang ia simpan berpindah tempat, tersusun rapi di meja tengah. Tetangganya mulai berbisik-bisik, membicarakan kemakmurannya yang datang begitu cepat. Beberapa orang bahkan mulai menghindar, seolah tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Malam itu, saat hujan turun lagi, Haji Untoro duduk sendirian di ruang tamu. Lampu minyak menyala redup. Dari luar jendela, terdengar suara hujan menampar tanah, tapi di tengah suara itu, ada irama lain, suara langkah kaki kecil, mendekat dari arah dapur. Ia menoleh, namun tak ada siapapun. Tiba-tiba, angin dingin menerobos, masuk dari arah belakang. Di ujung pandangannya, ia melihat kembali sosok kecil itu. Kali ini lebih jelas. Mata tuyul itu besar, bulat, memantulkan cahaya lampu minyak. Bibirnya tersenyum lebar menampakkan gigi kecil yang jarang-jarang. Di tangannya, ia menggenggam sekumpulan uang lusuh yang masih basah. Entah karena hujan atau sesuatu yang lebih mengerikan. Uang untuk Bapak. Suaranya lirih namun jelas, membuat jantung Haji Untoro serasa berhenti berdetak. Makhluk itu meletakkan uang di meja, lalu mundur perlahan, menghilang ke arah dapur. Namun, sebelum lenyap sepenuhnya, tuyul itu berbisik, "Jangan lupa janjinya." Haji Untoro tertegun. Kata-kata itu menembus pikirannya, mengingatkannya pada syarat yang harus ia penuhi. Ia mencoba menepis pikiran itu, tetapi bayangan tuyul yang menatapnya tajam terus menghantui. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap ia memejamkan mata, tawa lirih dan wajah licik makhluk itu muncul. Esoknya, ia merasa lelah dan pucat. Namun, warungnya tetap penuh pembeli. Uang terus mengalir, dan ia berpikir mungkin ketakutannya hanyalah harga yang harus dibayar. Tapi jauh di dalam, ia tahu harga sebenarnya belum ia bayar. Malam ke-10 hanyalah permulaan. Angin malam itu berembus dingin, menusuk tulang. Langit terenggalek tertutup awan kelabu. Bulan hanya menampakkan sedikit sinarnya, cukup untuk membuat bayangan pepohonan terlihat bergerak-gerak seperti makhluk yang sedang berbisik. Desa mendadak terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara serangga dan sesekali lolongan anjing yang terdengar. Malam itu, Jatmiko, pemuda desa yang penasaran dengan rumor pesugihan Haji Untoro, memutuskan untuk membuktikan sendiri cerita yang selama ini beredar. Menurut warga, setiap malam Jumat Kliwon, rumah tua di ujung desa yang dulunya sering ditempati Haji Untoro, sebelum rumah besarnya dibangun, menjadi tempat keluar masuk makhluk kecil berkepala gundul, tuyul. Jatmiko menunggu waktu tepat. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat ia diam-diam meninggalkan rumah, hanya membawa senter kecil dan pisau lipat. Rasa takut sempat menggelayuti hatinya, namun rasa penasaran jauh lebih besar. Rumah itu sudah lama kosong, tapi dindingnya masih berdiri kokoh.
meski catnya mengelupas. Jendela-jendela kusam tertutup rapat, pintu depannya terlihat terkunci dari luar. Di sekelilingnya, semak belukar tumbuh liar, menambah kesan angker. Jatmiko bersembunyi di balik pohon nangka, tak jauh dari rumah tersebut. Ia duduk diam, matanya fokus menatap ke arah teras. 10 menit pertama, tak ada yang terjadi. Namun ketika jam hampir menunjukkan pukul 12 malam, hawa di sekitarnya berubah. Udara terasa lebih berat, napasnya menjadi sulit diatur. Arah rumah, terdengar suara berisik seperti langkah kaki kecil berlari-lari. Perlahan, pintu depan yang tadinya tertutup rapat, terbuka dengan sendirinya. Mengeluarkan suara berderit panjang yang membuat bulu kuduk berdiri dari celah pintu. Muncul sesosok kecil, kepalanya botak, matanya bulat besar berwarna merah menyala. Tubuhnya kurus, hanya setinggi paha orang dewasa. Makhluk itu membawa karung kecil di punggungnya. Jatmiko menelan ludah. Itu pasti tuyul. Tak hanya satu, beberapa tuyul lain keluar beriringan. Ada yang memanjat pagar, ada yang berlari ke arah jalan kampung. Mereka tampak seperti anak-anak bermain, tapi gerakannya aneh, terlalu cepat dan hening. Jatmiko mencoba merangkak mendekat, berharap bisa melihat lebih jelas. Namun, saat ia memindahkan posisi kakinya, ranting di bawahnya patah dengan suara cukup keras. Seketika, semua tuyul berhenti bergerak. Kepala mereka serempak menoleh ke arah pohon tempat Jatmiko bersembunyi. Hatinya seperti jatuh ke perut. Ayai membek. Mata-mata kecil itu menatapnya lekat-lekat. Lalu salah satu tuyul mulai berjalan pelan ke arahnya. Langkahnya tidak menimbulkan suara sama sekali. Jatmiko tak berani bergerak. Tuyul itu berhenti hanya 3 langkah darinya, menatap dengan ekspresi yang sulit dijelaskan antara marah dan penasaran. Lalu, dengan suara lirih seperti anak kecil yang serak, ia berkata, "Bukan giliranmu. Pulang." Jatmiko terpaku. Bagaimana mungkin makhluk itu berbicara? Sebelum ia sempat menjawab, dari dalam rumah terdengar suara seseorang mengaji lirih tapi jelas. Suaranya mirip dengan bacaan Haji Untoro ketika memimpin tahlilan di masjid. Tuyul itu langsung menoleh, lalu berlari kembali ke rumah, diikuti oleh kawan-kawannya. Pintu tertutup dengan hentakan keras, dan suasana kembali sunyi. Jatmiko akhirnya berlari pulang, napasnya terengah-engah. Sesampainya di rumah, ia langsung mengunci pintu dan menutup semua jendela. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Suara lirih tuyul itu terus terngiang di telinganya. "Bukan giliranmu, pulang." Esok paginya, Jatmiko mencoba menceritakan pengalamannya pada Sarmin. Tetua kampung yang dikenal tahu banyak soal hal-hal gaib. Wajah Sarmin berubah tegang saat mendengarnya. "Kamu bodoh, Mik," kata Sarmin. "Kalau mereka bilang bukan giliranmu, itu artinya mereka punya jadwal siapa yang akan diambil nyawanya. Dan kalau bukan kamu malam itu, berarti giliran orang lain di desa ini." Sejak hari itu, Jatmiko tak pernah lagi melewati rumah kosong itu. Namun, seminggu kemudian, kabar kematian mendadak menimpa seorang pedagang di pasar desa orang yang katanya baru saja meminjam uang dalam jumlah besar dari Haji Untoro. Malam itu hujan turun deras, seakan langit sedang memuntahkan seluruh amarahnya. Petir menyambar di kejauhan, menerangi langit kelam di atas rumah megah Haji Untoro. Angin kencang membawa suara-suara aneh, seperti bisikan yang tak pernah berhenti, menyusup melalui sela jendela dan celah pintu. Aroma anyir bercampur bau tanah basah semakin kuat, menandakan sesuatu yang tak wajar akan terjadi. Di ruang tamu yang remang, Haji Untoro duduk gelisah, matanya sembab, tubuhnya gemetar. Sejak kematian istrinya, Sumarni, keadaan rumah itu semakin terasa berat. Anak-anaknya jarang pulang. Para pembantu berhenti satu persatu. Namun malam ini, bukan hanya kesepian yang menemaninya tapi juga rusa, takut yang menggerogoti pikirannya. Dari arah dapur terdengar suara piring pecah, diikuti suara langkah kecil yang berlari cepat. Haji Untoro menelan ludah. Ia tahu, itu bukan tikus. Langkah itu terlalu ringan, terlalu cepat, dan terlalu jelas mengarah ke arahnya. Dengan tangan gemetar ia meraih tasbih di meja. Tapi sebelum sempat berzikir, suara tawa kecil mengiang di telinganya. Tawa itu, meski lirih, menusuk ke dalam tulang sumsum, membuat bulu kuduknya berdiri tuan. Uangnya sudah banyak sekali, tapi hutang janji belum lunas. Suara itu terdengar dari balik punggungnya. Pelan, ia menoleh, dan matanya membelalak. Di sana, berdiri makhluk kecil bertubuh telanjang, kepalanya pelontos, matanya hitam penuh, tanpa pantulan cahaya. Wajahnya datar, tapi bibirnya tersenyum tipis. Haji Untoro mundur beberapa langkah, dadanya berdegup kencang. Aku sudah memberimu sesajen, sudah menuruti semua syaratmu." Suaranya serak. Tuyul itu melangkah maju,
Kakinya tidak menimbulkan suara. Syarat terakhir belum, Tuan. Kau lupa. 1 nyawa lagi harus diserahkan. Kalau tidak, semua diambil kembali. Haji Untoro pucat. Ia tahu benar syarat terakhir pesugihan yang ia ikuti mengorbankan seseorang yang sangat dekat dengannya. Tapi, ia tak sanggup. Sejak kematian Sumarni, hatinya seperti kehilangan kekuatan. Namun tuyul itu tak peduli pada rasa iba atau penyesalan manusia. Suara hujan semakin keras, memukul atap rumah seperti ribuan tangan yang mengetuk bersamaan. Dari arah jendela, Haji Untoro melihat silut-silut kecil berlarian di halaman. Puluhan, bahkan mungkin ratusan. Tuyul berkepala pelontos mengitari rumahnya. Mata mereka semua mengarah padanya, seperti sedang menunggu perintah atau pertunjukan terakhir. Lalu, dari lantai atas terdengar suara pintu terbuka. Anak bungsunya Raka baru saja pulang dari luar kota tanpa pemberitahuan. "Bapak, kenapa lampunya mati semua?" teriaknya dari tangga. Haji Untoro langsung panik, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu, ini kesempatan yang diinginkan tuyul-tuyul itu. Mereka ingin Raka, darah dagingnya sendiri, Tuan. Waktunya hampir habis. Bisik tuyul itu kini tepat di depan wajahnya. Nafasnya dingin, menempel di kulit Haji Untoro. "Tidak, jangan, you can't die," jawab Haji Untoro dengan suara bergetar. Namun tiba-tiba, lampu di seluruh rumah padam total. Dalam kegelapan, terdengar jeritan Raka dari lantai atas, diikuti suara benda berat jatuh menghantam lantai. Haji Untoro berlari ke arah tangga, tapi langkahnya seperti berat, seolah ada tengon-tenggen tak kasat mata yang menahan kakinya. Saat lampu menyala kembali, pemandangan itu membekukan darahnya Raka Turgiltek. Di lantai, matanya terbuka lebar, tubuhnya kaku. Di sekelilingnya, puluhan tuyul berdiri diam, wajah mereka tanpa ekspresi, lalu satu persatu menghilang seperti asap terbawa angin. Haji Untoro jatuh berlutut, menjerit memanggil nama anaknya. Tapi hanya keheningan yang menjawab. Tilup perlahan reda, dan udara menjadi sangat dingin. Rumah itu terasa kosong. Meski Haji Untoro masih berada di dalamnya, ia menyadari satu hal, perjanjiannya dengan makhluk halus itu telah selesai. Tuyul-tuyul itu mendapatkan apa yang mereka mau, tapi harga yang harus ia bayar adalah kesepian abadi. Semua uang, harta, dan kekuasaan yang ia miliki kini tak berarti lagi. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang akan menghantuinya sampai ajal menjemput. Malam itu, warga sekitar mengaku melihat sosok-sosok kecil berlarian di atap rumah Haji Untoro sambil membawa sesuatu yang menyerupai karung kecil berwarna merah. Mereka tak pernah melihat Raka lagi, dan Haji Untoro perlahan menjadi gila, berbicara sendiri setiap malam, seolah sedang bernegosiasi dengan sesuatu yang tak kasat mata. Kutukan itu kini lengkap. Pesugihan tuyul yang dulu memberinya kejayaan, akhirnya merenggut segalanya. Malam itu Trenggalek diliputi suasana aneh. Angin bertiup pelan namun membawa aroma amis bercampur anyir darah. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Rumah Haji Untoro yang biasanya terang benderang, kini hanya menyisakan cahaya redup dari ruang tamu. Di dalam rumah, Haji Untoro duduk gelisah di kursi kayu panjang. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan keringat dingin mengucur di pelipis. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kantong kain hitam yang isinya bergerak-gerak kecil seperti ada binatang di dalamnya. Kantong itu adalah tempat majikan kecil miliknya Tuyul, yang selama bertahan-tahan memberinya kekayaan tak habis-habis. Namun malam itu, Tuyul itu tak mau diam. Gerakannya semakin liar, seperti memberontak. Dari kantong itu, terdengar suara lirih yang sulit diartikan. Campuran antara rintihan dan tawa cekikikan. Haji Untoro tahu, waktunya sudah habis. Perjanjian yang ia buat 15 tahun lalu tepat malam itu jatuh tempo. Ia mencoba menguatkan diri, tapi jantungnya berdetak kencang, seolah ingin meloncat keluar dari dada. Pukul 12 kurang 5 menit, udara dalam rumah mendadak menjadi berat. Lampu berkedip-kedip lalu padam. Dari luar terdengar suara langkah kaki kecil berlari-lari mengitari rumah. Bukan satu atau dua langkah, tapi seperti puluhan anak kecil yang bermain kejar-kejaran. Namun yang membuat bulu kuduk meremang adalah suara mereka cekikikan pelan bercampur tangisan lirih. Pintu ruang tamu terbuka dengan sendirinya. Angin dingin masuk, membawa aroma tanah basah dan bau kemenyan terbakar. Sosok yang ia kenal sebagai Mbah Surip, dukun yang dulu membantunya mendapatkan pesugihan itu, muncul di ambang pintu. Wajahnya sama sekali tidak berubah sejak 15 tahun lalu keriput, namun matanya merah menyala seperti bara. "Waktumu sudah habis." "Tuh," suaranya serak, tapi tegas. "Tuan kecilmu sudah menunggu." Haji Untoro mundur beberapa langkah. "Mbah, aku masih bisa membayar.
Aku bisa memberikan lebih banyak emas." Suaranya bergetar. Mbah Surip tersenyum tipis, lalu melirik kantong kain hitam di tangan Untoro. "Emas, kekayaanmu sudah bukan milikmu sejak pertama kali kau minta tolong. Semua hanya pinjaman. Dan setiap pinjaman harus dibayar lunas dengan nyawa." Tiba-tiba kantong kain itu robek dari dalam. Dari selanya, tangan-tangan kecil pucat keluar, lalu kepala botak dengan mata hitam pekat menyembul. Tuyul itu menatap Untoro dengan tatapan kosong, lalu tersenyum-senyum yang sama seperti saat pertama kali ia muncul di hadapan Untoro belasan tahun lalu. Seketika, tuyul itu melompat ke arah Untoro. Gerakannya cepat, seperti kilat. Ia memeluk kaki Untoro, lalu merayap ke tubuhnya. Saat tangan kecil itu menyentuh kulitnya, rasa dingin luar biasa menyusup ke tulang sumsum. Untoro berteriak, mencoba melepaskan, tapi tubuhnya mulai kaku. Suara langkah kaki anak-anak semakin ramai, kini terdengar dari dalam rumah. Dari setiap sudut ruangan, sosok-sosok kecil serupa tuyul muncul. Ada yang kepalanya pecah, ada yang tubuhnya penuh luka bakar, ada yang matanya kosong menatap langit-langit. Mereka mengelilingi Untoro, menyentuh tubuhnya, menarik pakaiannya, hingga akhirnya ia roboh. Mbah Surip hanya berdiri di ambang pintu, tersenyum puas. "Itulah harga dari keserakahan tuh. Kau bukan orang pertama, dan tak akan jadi yang terakhir." Jeritan terakhir Haji Untoro terhenti ketika tubuhnya perlahan mengerut, kulitnya memucat, dan matanya membeku terbuka. Dari mulutnya keluar asap hitam tipis yang langsung diserap oleh tuyul di depannya. Beberapa tuyul lain bertepuk tangan, tertawa, lalu menghilang satu persatu ke dalam kegelapan malam. Ketika semua sosok itu lenyap, yang tersisa hanyalah tubuh kering Haji Untoro, tergeletak di lantai seperti boneka rusak. Mbah Surip berjalan mendekat, menutup mata mayat itu, lalu meninggalkan rumah tanpa menoleh. Menjelang subuh, warga menemukan rumah itu dalam keadaan berantakan. Tidak ada tanda perampokan, tapi semua harta benda lenyap, bahkan emas yang tersimpan di brankas. Hanya tersisa tubuh Haji Untoro yang kering, seperti sudah bertahan-tahan mati. Sejak malam itu, rumah Haji Untoro kosong. Namun warga yang lewat sering mendengar suara langkah kaki kecil di dalam, atau suara anak-anak yang cekikikan di tengah malam, dan di kalangan orang-orang tua Trenggalek. Nama Haji Untoro menjadi peringatan bahwa kekayaan yang datang terlalu cepat selalu punya harga yang harus dibayar. Desa Karanggandu kembali sunyi seperti sedia kala. Namun, di balik ketenangan itu, tersisa jejak yang tak kasat mata. Kisah Haji Untoro dan pesugihan tuyulnya menjadi bisik-bisik yang tak pernah benar-benar padam. Bagai bara yang tersembunyi di bawah abu, warung-warung di pasar kini ramai kembali. Tapi sebagian pedagang masih menyimpan rasa was-was. Ada yang percaya bahwa tuyul itu sudah lenyap bersama kematian Haji Untoro. Tapi ada juga yang meyakini ia masih berkeliaran, mencari tuan baru yang berani menanggung risiko kutukan. Beberapa orang mengaku pernah melihat sosok kecil berkepala pelontos di sudut pasar, mengintip dari balik gerobak lalu menghilang saat disadari. Harta kekayaan Haji Untoro tak pernah jelas kemana perginya. Rumah megahnya kini kosong berdiri angker. Di tepi desa, cat temboknya mulai pudar, kaca jendela retak, dan pintunya sering berderit sendiri pada malam hari. Orang-orang yang lewat di depan rumah itu mengaku mendengar suara langkah kaki kecil dan tawa lirih dari dalam. Meski jelas-jelas tidak ada orang di sana, kematian Haji Untoro pun menyisakan misteri. Tidak ada yang tahu pasti penyebabnya. Seperti mengatakan ia mati karena serangan jantung, yang lain percaya bahwa ia dibunuh oleh makhluk yang selama ini memberinya kekayaan. Mereka yang pernah melihat jenazahnya sebelum dimandikan berkata, wajahnya tampak ketakutan, matanya terbuka lebar, seolah masih melihat sesuatu yang mengerikan di detik-detik terakhir hidupnya. Sejak saat itu, warga Trenggalek mulai kembali mengingat pepatah lama, rejeki sing halal iku berkah, sing ora halal mesti ono tumbale. Pelajaran pahit dari Haji Untoro membuat banyak orang berpikir ulang sebelum tergoda jalan pintas menuju kekayaan. Namun, sebagaimana sifat manusia yang selalu haus akan harta, tak sedikit pula yang justru penasaran dan diam-diam mencari tahu cara yang ditempuh Haji Untoro di malam-malam tertentu. Terutama saat bulan purnama menggantung tinggi, beberapa warga mengaku melihat sesosok bayangan lelaki tua berpakaian koko putih berjalan menuju arah rumah kosong itu. Langkahnya pelan, namun sorot matanya tajam dan berkilat aneh. Tak lama kemudian, dari dalam rumah terdengar suara benda jatuh, diikuti tawa kecil yang nyaring tapi mengandung nada mengancam. Tak ada yang berani memastikan apakah itu arwah Haji Untoro yang belum tenang, ataukah makhluk peliharaannya yang kini menunggu tuan baru. Satu hal yang pasti,
Cerita ini telah menjadi bagian dari sejarah kelam desa, diwariskan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Dan seperti yang selalu dikatakan orang tua di Karanggandu, kalau kau berjalan sendirian, malam mulam di Trenggalek, dan mendengar suara koin berjatuhan, jangan pernah menoleh, karena yang kau lihat bukanlah manusia,